Welcome to Segala Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salimah, kembali lagi bersama saya Nisa di saatnya Bincang Hangat. Nah, kebetulan nih Sobat Salimah, sebentar lagi kan mau 17 Agustus ya, itu identik dengan Hari Kemerdekaan gitu. Nah, di sesi ini juga kita akan bincang-bincang seputar kemerdekaan. Tapi sebelum itu, kita coba dengar dulu yuk apa pendapat Sobat Salimah tentang merdeka. Cekidot. Oke Sob, hari ini kita sedang berada di salah satu SMK yang berada di Cimanggung. Kali ini kita mau mewawancarai beberapa siswi yang ada di SMK ini. Yuk, kita langsung saja. Menurut kalian, apa sih merdeka itu? Kemerdekaan ya simpelnya gitu ya, ya udah gak dijajah sama negara lain, nggak kayak dulu gitu kan. Dulu mah belum merdeka jadi masih dijajah gitu sama negara lain, sekarang kan udah enggak, jadi itu kemerdekaan. Menurut Salwa, apakah kita sudah merdeka? Kalau dari segi fisik udah, cuma ada beberapa hal yang kayak disebutkan Indonesia tuh belum merdeka, seperti adanya pengangguran, banyaknya pengemis juga kan. Seluruh Indonesia tuh banyak banget gitu ya yang penganggurannya, jadi menurut saya belum merdeka gitu, soalnya belum bahagia semuanya. Oh iya. Menurut Ganeva, apakah kita sudah merdeka? Kalau kata Ganeva sudah, soalnya sudah nggak lagi dijajah sama negara lain, terus sudah sering kali juga apa sih namanya teh? Kayak merayakan 17 Agustusan gitu setiap tahunnya. Iya. Nah, itu dia pendapat Sobat Salimah mengenai merdeka. Jadi sebetulnya kita udah merdeka belum ya? Kita langsung aja deh bahas dengan narasumber kita, yaitu ada Ustadzah Nur Aisyah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Kabar kakak Nisa gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustadzah. Nah, Ustadzah kan sebentar lagi 17 Agustus ya, identik dengan Hari Kemerdekaan gitu. Tadi juga kita udah sempat wawancara Sobat Salimah mengenai merdeka itu sendiri. Jadi sebetulnya apa sih arti dan makna merdeka menurut Ustadzah? Baik kakak Nisa, alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa mewakili gitu ya, para remaja juga bisa mengetahui arti dan makna merdeka yang sesungguhnya. Jangan sampai merayakan kemerdekaan itu hanya sebatas senang-senang, hura-hura saja tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Kalau kita lihat di Kamus KBBI itu, merdeka itu artinya bebas, bebas dari penjajahan, bebas dari penghambaan gitu ya, dan lain sebagainya. Ataupun kita tidak terikat dengan yang lain, berkehendak dengan sendirinya gitu ya. Itu yang seperti itu. Merdeka itu ya seperti itu. Nah, merdeka itu sendiri kalau kita lihat ke zaman-zaman dahulu pas waktu masih dijajah fisik itu ya, dijajah fisik, Belanda pun pernah memberikan kata merdeka, tapi bukan kata merdeka, tapi dari bahasa Belanda yang diambil dari bahasa Portugis, artinya Masdiker, artinya memang merdeka. Sementara kalau kita teliti dari bahasa Sanskertanya gitu, itu Mahardika, artinya memang merdeka. Nah, itu diambil oleh Belanda, oleh penjajah saat itu adalah untuk mengontrol atau melihat siapa saja gitu orang-orang yang sudah dimerdekakan, sehingga orang tersebut yang sudah dimerdekakan itu bebas melakukan apa saja gitu. Nah, kalau kita bebas dari penjajahan berarti ya kita harus bebas melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, kalau makna merdeka sendiri dilihat dari sambungan tadi, arti dari kata merdeka, maka makna merdeka itu ketika kita itu tidak ada kekangan. Ya, kekangan dari mana? Baik dari individu yang lain atau lingkungan masyarakat atau dari negara untuk melakukan aktivitas kita gitu. Aktivitas sesuai dengan kehendak kita. Itu yang maknanya merdeka gitu kan. Maka kalau kita sekarang ya merdeka sekarang saat ini di tengah-tengah masyarakat ya baru hanya sebatas rame-rame, hura-hura. Fungsi arti dari merdeka itu sendiri belum bisa dimaknai secara sempurna atau secara hakiki apa itu kemerdekaan. Wah, menarik nih Ustadzah. Berarti merdeka itu kita bebas ya, tanpa kekangan dari pihak manapun gitu. Kalau misalnya fakta sekarang, mungkin kita udah bebas dari penjajahan secara fisik ya. Tapi apakah betul gitu kita sudah merdeka?
Ya, betul-betul merdeka gitu ya. Yes. Apa tadi kata Kakak Nisa, kita sudah tidak dijajah lagi secara fisik. Memang betul, kita sudah tidak dijajah secara fisik. Hampir sekarang itu mau peringatan ke 78 tahun ya. kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada kenyataannya memang iya kita merdeka secara fisik karena tidak ada penjajahan lagi dengan senjata gitu. Tetapi mereka yang dulu sudah melepas tangan fisiknya itu udah nggak ada gitu, udah nggak pakai senjata, cengkraman tangan-tangan mereka itu tetap ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak bisa melakukan tadi bebas tanpa kekangan. Contohnya apa? Kita mau melakukan apapun ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ya. Ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Akhirnya itu menjadi pergelutan di dalam diri kita. Nah, pergelutan itu tandanya apa? Tandanya kita belum merdeka karena kita belum bisa menentukan diri kita sendiri untuk melakukan aktivitas gitu ya. Padahal tadi kalau dari arti dan makna merdeka itu sendiri, kita bebas melakukan apapun gitu ya, apapun yang kita inginkan gitu, tanpa ada kekangan, tanpa ada arahan dari manusia yang lain, pihak manapun, atau masyarakat yang lain, ataupun negara yang lain gitu. Nah, kalau dilihat dari faktanya sekarang, kita dalam semua perbuatan kita gitu, bukan hanya remaja saja gitu ya, yang sudah tidak remaja pun sama ketika melakukan aktivitas, ada campur tangan yang lain, untuk melakukan perbuatan, padahal aktivitas itu sebenarnya kita pengen melakukan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan apa yang kita yakini. Tetapi karena tadi kemerdekaan sesungguhnya itu sudah tidak ada penjajahan secara fisik, tapi cengkraman tangan penjajah itu masih ada, maka ketika kita melakukan aktivitas tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Oke, Sada, berarti memang kita sudah merdeka secara fisik mungkin ya, tapi kalau secara pemikiran berarti belum ya, Sada? Betul, betul. Kenapa saya katakan betul? Karena memang sudah tidak ada lagi yang ngejajah kita, ngebom ya, nembak-nembak kayak gitu ke kita itu. Tidak ada, tidak terjadi lagi. Tetapi kalau misalkan secara makna, kita bebas melakukan aktivitas sesuai dengan pikiran dan keyakinan kita gitu. Ya, saya melihatnya ya itu sudah masih dijajah gitu. Kenapa? Contohnya saja. Sekarang bagaimana para remaja gitu ya? Para remaja ketika melakukan aktivitas, mungkin Kak Nisa bisa melihat remaja-remaja sekarang bagaimana pergaulannya gitu ya. Bagaimana cara berbicaranya, cara memperlakukan lingkungannya gitu ya. Kita bisa melihat remaja seperti itu. Padahal kalau kita runut gitu ya, kita lihat remaja-remaja sekarang itu harusnya kan hampir banyak yang mirip dengan kita. Artinya apa mirip dengan kita? Sama-sama lah ya, sama-sama belajar gitu ya, belajar bagaimana di dalam Islam, di dalam adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sebagai remaja itu, dalam pergaulan, memperlakukan orang yang lebih tua itu harusnya bagaimana gitu ya, harus bagaimana. Nah, ini tidak tampak gitu ya. Padahal kita tahu bahwa misi Islam itu gitu ya, misi Islam itu ketika misinya itu adalah memerdekakan umat manusia dari apa? Dari penghambaan hawa nafsu menjadi penghambaan hanya kepada Allah, dari penghambaan kekuasaan hawa nafsu atau manusia menjadi penghambaan kekuasaan hanya milik Allah. Nah, itu tidak tampak saat ini. Justru di tahun 78 kemerdekaan RI ini kita melihat gitu fakta yang sesungguhnya bagaimana remaja saat ini gitu. Apakah mereka merdeka? Ya, kalau dari sisi hawa nafsu mungkin mereka bisa bebas melakukan aktivitas apapun gitu. Tapi dari sisi keyakinan yang mereka miliki, pemikiran yang mereka ada gitu ya, itu tidak menampakkan kemerdekaannya, tidak menampakkan kebebasannya dia untuk menghambakan gitu ya, menghambakan diri kepada pemiliknya. Buktinya apa? Dia didorong gitu ya, didorong dan diberikan contoh-contoh gitu ya, bagaimana caranya gitu ya membebaskan diri gitu ya, merdeka itu seperti apa gitu. Dan tampaklah gitu kan bahwa dalam kondisi saat ini yang dicengkramkan tadi, yang dicengkramkan oleh mereka yang sudah tidak menjajah itu, bahwa merdeka itu begini loh, bebas melakukan aktivitas, bebas narkoba, dari pergaulan yang bebas gitu, macam-macam. Bahkan kalau ini dilihat
wilayah sini saja gitu ya, remajanya itu lumayan banyak melakukan aktivitas yang memang itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka gitu kan. Nah ini menandakan gitu ya bahwa mereka sebetulnya memang belum merdeka. Karena tadi, jikalau merdeka, mereka itu akan betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Itulah yang merdeka yang hakiki, yang sesungguhnya. Kita bebas melakukan aktivitas apapun untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau masih ada kekangan, ya kan, keterikatan, penghambaan kepada hawa nafsu, kepada manusia yang lain, berarti itu belum merdeka. Karena sesungguhnya yang merdeka, yang hakiki itu adalah bebas kita melakukan aktivitas penghambaan diri hanya kepada Allah. Gitu. Begitupun ini Kakak Nisa ya, ini bagian dari Kakak Nisa gitu ya, harus bagikan remaja lah gitu kan. Pasti teman-temannya remaja ya. Bagaimana kondisi remaja saat ini? Kalau ini dikatakan merdeka, ya bisa dengan fakta melihat sendiri, ya begitulah remaja gitu ya, begitu. Ya betul. Berarti kita bisa melihat tadi karena pemikiran kita, keyakinan kita bahwa merdeka yang sesungguhnya adalah menghambakan diri, bebas menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Begitu. Nah, Ustazah, ketika melihat fakta yang tadi disebutkan, berarti kita sejatinya belum merdeka secara sempurna gitu. Apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai remaja, pemuda gitu. Secara kan kita agent of change, terus tonggak estafet perubahan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Iya betul. Kita sudah merasakan kan ya, merasakan kemerdekaan, tapi belum sempurna gitu. Maka tugas kita adalah mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang hakiki gitu. Jadi bagaimana gitu kan kita membuat gitu ya, membuat kita itu tunduk betul-betul kepada penghambaan hanya kepada Allah saja gitu kan. Tadi kemerdekaan yang sesungguhnya seperti itu, penghambaan kepada Allah. Nah sebagai remaja, Kakak Nisa sebagai agen perubahan tidak bisa berdiam diri, ya sudahlah saya aja sendiri yang menjadi agen perubahan, nggak bisa. Berarti kan harus barengan, harus banyakan, tidak bisa sendiri, betul berat bahkan kalau mau sendiri juga ya. Makanya kita itu harus berusaha gitu ya, berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan yang hakiki itu untuk remaja. Pertama-tama adalah dengan mengajak seperti yang diperintahkan oleh Allah itu kan, mengajak kepada kebaikan, mengajak remaja-remaja kita untuk melakukan aktivitas yang sama dengan yang kita lakukan. Apa yang sama yang kita lakukan? Memahami, mencari gitu ya, memahami pikiran-pikiran yang datangnya dari Islam itu seperti apa, aturan-aturan apa yang harus kita lakukan sebagai remaja. Nah, di situ pergolakannya ya, Kakak Nisa nanti harus keluar nih. Ya, keluar mengajak para remaja untuk membuat satu gitu ya, membuat satu pemikiran, perasaan dan aturan yang sama dengan remaja yang lainnya. Ini salah satunya. Yang kedua, remaja juga, Kakak Nisa juga harus apa? Membuat suatu atau sebagai fasilitator ya, membuat tempat, wadah gitu ya, wadah yang bisa mengajak para remaja itu tertarik dengan apa? Dengan aktivitas kita tadi, bersungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan hanya menghambakan diri kepada Allah. Tadi yang disebut apa? Salimah ya. Nah, itu termasuk salah satunya bisa menjadi salah satu wadah untuk memfasilitasi para remaja itu sama-sama dengan kita memiliki pikiran, perasaan dan aturan yang sama. Apa? Menghambakan diri hanya kepada Allah seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Nah, remaja saat ini perannya itu ya harus begitu. Tidak boleh kita merasakan merubah diri sendiri saja cukup, sudahlah, sudah ada perubahan dalam diri sendiri, tidak bisa seperti itu. Tapi harus betul-betul merekrut, mengajak teman-teman yang lain untuk memiliki satu visi misi yang sama dalam kehidupan. Itu apa? Memerdekakan, menjadi diri hamba yang merdeka yang sesungguhnya, menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Begitu. Ya Ustazah, kebetulan itu sama banget dengan tagline-nya Salimah, bersama lebih kuat untuk meraih ketakwaan. Merdeka! Masya Allah Ustazah, pembahasan kita kali ini luar biasa, sangat menggugah gitu ya. Sebelum diakhiri bincang hangat kali ini, barangkali Ustazah ada closing statement? Ya, iya. Alhamdulillah kita sudah merasakan gitu ya kemerdekaan dari penjajahan fisik, tapi tugas kita adalah untuk bersungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan yang hakiki, karena pada dasarnya kemerdekaan yang hakikilah yang akan membawa kita pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin
penutupnya. Ya, Ustazah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sesi bincang hangat kali ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya Ustazah Insya untuk Allah. jadi narasumber lagi di Insya sesi selanjutnya. Sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih ke Kanisa. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk memahamkan umat, memahamkan semuanya bahwa yuk kita mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Juang bersama-sama ya Ustazah. Itu dia bincang hangat kali ini. Buat Sobat Salimah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya bincang hangat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.